Kita mulai nggih. Sinar setia Nagara anggotanya bersama, wahai kaum buruh semua, bangunkan raya dari kita. Kita penuh bangsa, pemimpin melangkah ke muka. Insaflah kan kewajiban kita, mendidik, mengajar pramutra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. PGRI abadi, tetap mempersatukan diri dengan nama dan sentosa dari negara kita. PGRI abadi, bernaung di bawah sang panji. Sinar surya Nagara anggotanya bersama, wahai kaum buruh semua, bangunkan raya dari kita. Kitalah penyuluh bangsa, pemimpin melangkah ke muka. Insaflah kan kewajiban kita, mendidik, mengajar pramutra. Kitalah membangun jiwa, pencipta kekuatan negara. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya sudah hadir dalam acara ini. Dimohon Bapak Ibu untuk mematikan mic-nya ya. Kami mulai. Kami bacakan susunan acara pada hari ini, pada sore ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ketua PGRI dan membuka, kemudian penjelasan program pelatihan The Power of Edugame, kemudian kita lanjutkan dengan materi hari ke-1. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillah bagi yang beragama Islam dan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam. Kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ketua PGRI Kabupaten Lumajang sekaligus membuka acara kegiatan pelatihan The Power of Edugame PSLGC PGRI Kabupaten Lumajang. Kepada beliau, Bapak Isnanto, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber workshop The Power of Edugame, yang saya hormati Ketua dan jajaran pengurus PSLGC PGRI Kabupaten Lumajang, yang kami banggakan panitia workshop, juga yang kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu peserta workshop The Power of Edugame, anggota PGRI Kabupaten Lumajang. Tiada untayan kata terindah selain rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rahmat dan maunahnya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas organisasi berupa kegiatan workshop The Power of Edugame secara daring dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua,
dan bagi kemajuan pendidikan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi upaya mulia kita bersama. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Saudara-saudara anggota PGRI peserta workshop yang kami cintai. Kami sebagai Ketua PGRI Kabupaten Lumajang mengucapkan terima kasih kepada pengurus PSLCC PGRI Kabupaten Lumajang dan seluruh panitia atas terselenggaranya workshop The Power of EduGame secara daring dengan baik. Semoga upaya yang mulia ini dicatat dan dinilai sebagai ibadah. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang dengan semangat untuk mengikuti kegiatan workshop ini. Mari kita kuatkan dan gelorakan motivasi untuk terus berjuang dan berkarya demi kejayaan negeri tercinta. PGRI beserta seluruh anggotanya secara terus-menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang setinggi-tingginya agar mampu melaksanakan dharma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru beserta keluarganya. PGRI Kabupaten Lumajang melalui PSLCC dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Salah satunya menyelenggarakan workshop The Power of EduGame secara daring. PGRI Kabupaten Lumajang juga akan menyelenggarakan workshop online lainnya, termasuk lomba-lomba sebagai upaya menumbuhkan solidaritas dan kebanggaan yang kuat kepada organisasi sebagai rumah besar para guru, yakni PGRI. Bapak dan Ibu para peserta dan anggota PGRI yang kami cintai, momentum Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional dengan tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tagline Guru Menolak, Menyerah Karena Corona. Kita jadikan kekuatan dan sumber inspirasi serta kesadaran kolektif untuk memperkuat integritas dan komitmen kita menjadi pejuang-pejuang pendidikan yang mampu melahirkan generasi emas Indonesia. Besar harapan kita semua melalui workshop The Power of EduGame ini dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan semangat berkarya untuk bangsa. Kami berharap ada perubahan paradigma baru yang positif dalam pembelajaran dari kegiatan ini. Kami yakin saudara-saudara, anggota PGRI adalah pejuang-pejuang pendidikan yang tangguh. Insya Allah mampu mewujudkannya. Selamat mengikuti workshop. Selamat berjuang. PGRI selalu ada bersama guru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop The Power of EduGame dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Terima kasih. Selamat mengikuti workshop ini. Mohon maaf kami tidak bisa mendampingi sampai akhir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Krisnanto sudah membuka acara ini, dan kami persilakan karena beliau hari ini kegiatannya sangat padat sekali Bapak Ibu, sehingga tidak bisa mengikuti acara sampai selesai. Insya Allah beliau besok secara berturut-turut akan membuka di kelas B, kelas C, dan kelas D. Terima kasih kami ucapkan semuanya atas dukungan dan kesempatan buat kita semua, Bapak Krisnanto, Ketua PGRI Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan PGRI Kabupaten Lumajang semakin jaya di bawah pimpinan beliau. Baik Bapak Ibu, mohon izin kami lanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini. Setelah pembukaan, kemudian ada dalam pelatihan The Power of Educame dan materi hari ke-1 ya. Oke, nah, kita lanjutkan Ibu. Baik, tujuan dari pelatihan ini Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah memperingati HUT PGRI dan Hari Guru Nasional 2021 ya. Sebentar, mohon kepada Bapak Joko Wahyudi untuk mematikan mic-nya. Ngapunten, suaranya bisa double ya. Nah, matikan dulu mic-nya. Baik, terima kasih Pak Joko. Kemudian EduGame menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, menjadikan pembelajaran lebih inovatif, dan guru memanfaatkan IT untuk hal-hal yang positif. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan EduGame dalam pembelajaran, bisa digunakan dalam kegiatan pendahuluan, bisa digunakan dalam proses pembelajaran, inti pembelajaran, atau penguatan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh materi secara berurutan Bapak Ibu. Kemudian materi pelatihan yang akan kita pelajari adalah EduCandy, Quizzes, Word Wall, dan Live Worksheet. 4 materi Bapak Ibu ya, selama 4 hari berturut-turut. Kemudian pemateri, Bapak Ibu sudah melihat di flyer kemarin. Yang pertama adalah Bapak Sohif, beliau akan menyampaikan materi tentang Word Wall. Bapak Krisna Hadi tentang Live Worksheet. Bapak Enjang Bayu Irawan tentang Quizzes, dan Bu Diana tentang EduCandy. Setelah pelatihan, peserta mendapatkan 1 sertifikat 32 jam bagi yang memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat itu artinya Bapak Ibu aktif mengikuti Zoom dan menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh pemateri. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan materi bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint, daftar hadir, surat undangan pelatihan, dan video tutorial. Semua ini Bapak Ibu akan dapatkan di Google Classroom, di kelas Maya kita. Silakan nanti Bapak Ibu login di sana, masuk di kelas virtual kita ya. Diusahakan menggunakan akun belajar ID. Guru SD juga, guru SD SMP punya ya, TK juga punya. Nah, nanti akan kami berikan linknya, gunakan akun belajar ID untuk masuk. Seandainya masih belum aktif akun belajar ID-nya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan akun Gmail yang Bapak Ibu miliki. Kemudian jadwal pelatihan, kemarin sudah di-share oleh Bapak Sohif. Untuk kelas kita, kelas A, kita mulai setiap sore Bapak Ibu, kita akan belajar bersama. Mulai tanggal 8 November hari ini sampai tanggal 11 November. Jamnya pukul 15.30 sampai pukul 16.30 ya. Mungkin juga nanti akan bertambah sedikit. Berikutnya materi pelatihan pada sore hari ini kita akan belajar tentang Quizzes Bapak Ibu. Nah, tentang Quizzes ini. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu ya Quizzes. Atau ada yang belum? Nah, ini kesempatan untuk belajar bersama-sama. Pemateri kita hari ini, Bapak Ibu, sore hari ini adalah Bapak Enjang Bayu Irawan. Prestasi beliau adalah finalis Nobel
tingkat nasional tahun 2014, pemenang simposium guru nasional tahun 2015, kemudian juara 3 KMNR Guru Nasional 2016, juara 3 Inovasi Pembelajaran Tingkat Nasional tahun 2016. Sekarang beliau sudah mengajar di SD Negeri Tompo Kersan 3 Lumajang. Ya, untuk lebih jauh kami akan menghubungi beliau dulu. Apa beliau sudah ada di sini? Wah, sudah di sini. Saya pin dulu ya. Nah, selamat sore Bapak Enjang Bayu Irawan. Selamat sore Bapak Bakri. Wah, kayaknya ini di studio mana nih kok bagus sekali ini studionya. Di studio Bagusari, Pak. Oh, studio Bagusari. Ini kayaknya kalau dibuat Bapak Ibu guru datang ke studionya bagus ya. Studionya ukurannya adalah 3x1, Pak. 3x1, wah, luas sekali. Bisa untuk sekitar 1 kelas. Bentar ya, ada yang ya saya matikan ya. Baik, Bapak Enjang Bayu Irawan, di sini sudah hadir sekitar 17 peserta, Pak. Iya, Pak. Kita kenalan sebentar Pak Enjang ya, boleh ya? Silakan, Pak, silakan. Di sini ada Bu Vivi Arum Lestari. Selamat sore Bu Vivi. Halo. Ya, Bu Vivi masih Iya, selamat sore, Pak. belum kelihatan orangnya. Selamat Mas, sore, ya? Pak. Iya, ada. Mana nih orangnya nih? Ini. Iya, Pak. Apanya kameranya rusak, Pak. Nggak Oh, bisa mulai kameranya kemarin ikut rusak. Zoom. Iya. Baik. Terima kasih Bu Vivi. Ada Iya, juga di sini Pak sami-sami. Joko Wahyudi. Assalamualaikum Pak Joko. Ya, Pak Joko masih mengkoneksikan mic-nya. Nah, ini sudah. Waalaikumsalam. Pak Joko Wahyudi, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, Iya, terima kasih Pak Joko. sama-sama. Iya. Juga di sini sudah hadir Bapak Sofyan Lutfi, SPDI. Selamat sore Pak Sofyan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofyan sudah hadir. Di sini Oke, juga, terima kasih. sudah juga hadir Ibu Indah Sudiarwati. Selamat sore Ibu Indah. Selamat sore, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Terus ada juga di sini Ibu Anaria Jamil. Selamat sore Ibu Ana. Ya, Ibu Bapak mohon dihidupkan dulu kameranya biar kami mengetahui yang mana sih Pak Sofyan, Pak Joko, Bu Indah dan lain-lain. Nah, ini juga hadir Ibu Leli Rizviana. Selamat sore Ibu Leli Rizviana. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SDN Gerobokan ya? SMP Pak. Oh, SMP. Oh, saya salah baca tadi. Ibu monggo diberi nama SD-nya di sampingnya boleh. Bu Leli dari SMP. Terima kasih Bu Leli. Saya sebut satu-satu ya karena dikejar waktu ini. Pasien Pak Enjang. Juga hadir di sini Ibu Sri Damayanti. Selamat sore Bu Sri. Ya, selamat sore Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Bapak. Kemudian ada Ibu Nurita Martasari. Nah, Ibu Nurita Martasari. Nah, ini beliaunya. Selamat sore, Ibu Nurita. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada Ibu Vita Ruswita. Mana Ibu Vita ini videonya? Nah, ini Selamat sore, Pak. Oke, selamat datang Ibu Vita. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Ayun. Mana Ibu Ayun tadi? Oh, ini Ibu Ayun dari SDN Boreng 1. Selamat sore Bu Ayun. Assalamualaikum. Selamat bergabung ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada Ibu Siti Aminah, SDN Pakel 1. Selamat sore Ibu Siti Aminah. Videonya belum dibuka.
Ada juga Ibu Rina Megawati. Selamat sore. Kemudian juga ada di sini Ibu Rofiatul Ulia. Oh, ini Bu. Oh, Bu Rina ini ya, guru TK ya. Oh, betul, dari Pempeh nih kayaknya. Oke, kemudian di sini ada juga Ibu Haris Merabela. Ibu Haris Merabela. Kemudian ini mau masuk Bapak Muhammad, siapa ini ya? Baik Ibu Bapak, terima kasih yang sudah hadir. Saya lanjutkan saja materinya. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Enjang Bayu Irawan. Kesepakatan kita bersama selama Bapak Ibu mengikuti materi, mohon dimatikan mic-nya, kecuali nanti akan bertanya atau diskusi, silakan untuk dihidupkan. Baik, kepada Bapak Enjang Bayu Irawan, kami persilakan untuk melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang kuisis. Terima kasih kepada Bapak Subagri yang telah mengarahkan acara ini. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan membuka dengan statement dulu ya. Jadi Bapak Ibu, di masa ini ya, di masa-masa informasi begitu membanjir, atau katakanlah kadang ada yang mengatakan tsunami informasi, itu di mana merajainya teknologi informasi ini itu melewati yang namanya revolusi digital. Nah, tidak hanya guru Bapak Ibu, tidak hanya kita yang merasakannya, tapi sebenarnya semua masyarakat termasuk salah satunya siswa itu juga merasakan hal yang sama. Tentu Bapak Ibu kita tidak bisa menghindari ya. Tentu banyak yang merasa bahwa kalau menghindari itu tidak mungkin, karena semua apa yang kita gunakan sekarang itu ada hubungannya dengan teknologi. Mungkin kita merasa bahwa sebagian besar dari teknologi itu ada dampak negatifnya. Misalkan anak kita main HP terlalu sering, atau siswa kita main HP terlalu banyak sehingga tidak belajar. Memang ada dampak negatifnya, atau mungkin banyak dampak negatifnya. Namun setuju atau tidak, hal yang baik itu jauh lebih banyak Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita sadari ya. Akhirnya Bapak Ibu mau tidak mau kita harus beradaptasi. Nah, salah satu yang berkembang pesat saat ini di dunia remaja, anak muda, bahkan Bapak Ibu ya, sampai nenek-nenek, kakek nenek misalkan, adalah yang namanya game. Nah, oleh karena itu kita setidaknya juga harus memahami ini. Syukurlah kalau kita mampu menciptakan game itu, dan tentu game-game itu yang kita ciptakan bisa kita masukkan pembelajaran dalam kelas kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, tanpa hal yang menyenangkan, bermakna, berkesan ya bagi anak-anak, maka bisa jadi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu seperti menguap ya, menghilang begitu saja. Sangat disayangkan. Saya merasa dulu itu saya sangat mudah sekali itu dekat dengan anak didik kita. Jadi peserta didik itu mudah didekati hatinya ya, mungkin dengan diajak bermain, ngobrol, bercerita itu sudah dekat. Tapi sekarang Bapak Ibu semakin susah untuk mendekati hati-hati anak kita. Kenapa? Karena perbedaan dunia yang sekarang itu sudah luar biasa jauh antara kita dengan anak. Nah, oleh karena itu mari kita bersama menyelami kembali, mengevaluasi kembali apa yang kita ajarkan, bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengajar, dengan cara kita memahami apa yang dunia mereka sekarang jalani. Nah, salah satunya ini Bapak game. Nah, dalam pembelajaran game itu game yang sangat mudah kita terapkan itu adalah kuisis Bapak Ibu. Nah, tentu saya yakin ya Bapak Ibu sudah tahu atau sudah pernah mencoba tentang yang namanya kuisis. Oke Bapak Ibu, ada yang tahu mungkin, atau saya ingin penyampaiannya mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat. Sebenarnya kuisis itu apa sih sebenarnya? Monggo mungkin ada yang mau berpendapat. Jadi kita buka diskusi. Monggo Bapak Ibu. Kuisis itu apa ya sebenarnya ya? Apa sebuah makanan itu? Aplikasi apa itu di internet? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat?
Karena saya yakin kuisis itu sudah sering Bapak Ibu gunakan. Monggo. Oke. Monggo Bapak Ibu kita sharing bersama karena saya bukan pemateri di sini tapi saya adalah sebagai fasilitator saja. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpendapat kuisis itu apa atau seperti apa, isinya itu bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Sejauh ini Pak, kalau saya kuisis buat saya itu aplikasi tolak balak Pak. Tolak balak ya? Iya, karena begini, ketika kami dengan waktu yang sedikit, kami mau bikin penilaian ke anak-anak dengan cara yang serius tapi santai, saya ambil yang di situ soal-soalnya gitu. Jadi menurut bagi saya aplikasi tolak balak. Baik, itu kata Bu Indah Sudiarwati. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah aplikasi tolak balak di mana dalam kondisi yang kepepet kita itu bisa menjadi seorang juara dalam membuat soal ya. Caranya gimana? Wah, di sana sudah banyak berbagai macam bank soal, tinggal comot dan kita aplikasikan untuk anak-anak ya. Tinggal centang-centang kita sudah bikin, Pak. Ya, jadi dengan hanya centang-centang, pilih-pilih ya, pilih kita sudah bisa membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan atau kuis yang menyenangkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya. Baik, itu kata Bu Indah Sudiarwati. Yang lain mungkin, monggo Bapak Ibu, mungkin mau berpendapat tentang kuisis atau pengalamannya menggunakan kuisis. Oke, monggo Bapak Ibu. Nah, tadi sudah ada curhatan atau pendapat dari Ibu Sudiarwati, Bu Indah Sudiarwati di SMP 2 Lumajang. Mungkin yang lain monggo Bapak Ibu. Karena saya yakin sudah banyak yang menggunakan kuisis ini. Oh, belum ada rupanya. Jadi saya butuh informasi bagaimana kuisis ini digunakan di kelas kita. Karena banyak yang sudah menggunakan kuisis ini sebagai alternatif di dalam pembelajarannya. Oke, baik kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan saja. Jadi ini saya presentasikan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, ini adalah aplikasi tolak balak kita yang namanya Kuisis. Jadi mereka mengatakan ini adalah gamified quizzes for classroom. Ya, jadi dia itu lahir di Amerika sana dan dinyatakan bahwa mereka itu sudah menguasai setengah dari sekolah yang ada di Amerika dan mereka sudah digunakan oleh 180 negara ya. Wah, ini berarti sebuah pencapaian sebuah aplikasi yang sangat luar biasa. Dan sekarang itu sampai kepada kita Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita menggunakan kuisis akan tidak jauh dengan tampilan seperti ini. Ya, ini tampilan apa ini Bapak Ibu? Ini adalah tampilan sebuah pertanyaan ya yang nanti akan didapatkan oleh anak-anak. Jadi sebuah sebenarnya ini adalah sebuah latihan ya, bisa jadi latihan, bisa juga dijadikan sebuah tes ya, yang bisa anak-anak lakukan dengan instan. Artinya dengan instan itu bahkan anak-anak tanpa menggunakan aplikasi yang begitu rumit, juga HP yang tidak harus memiliki spek yang tinggi, mereka tinggal klik link yang kita bagikan, mereka sudah bisa membuat sebuah atau masuk dalam sebuah latihan tes yang interaktif. Artinya interaktif itu ada timbal balik antara kita dengan mereka. Nah, jadi bentuknya kalau dari komputer seperti ini, kalau ini adalah tampilan di HP, kalau ini adalah tampilan di komputer. Ya. Nah, jadi apa bedanya dengan misalkan dengan Google Classroom atau mungkin dengan Google Quiz? Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat mungkin apa bedanya sebenarnya antara kuisis ini dengan Google Quiz? Mungkin ada yang mau berpendapat? Yang ini menjadi sebuah hal yang diunggulkan dalam kuisis. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu?
Ya, jadi di sini mereka itu atau kita itu bisa membuat sebuah tayangan kuis secara langsung atau secara dikomandoi oleh kita sendiri. Jadi secara live. Sedangkan untuk misalkan yang lain, jadi misalkan Google Quiz ya, misalkan Google Classroom, misalkan itu mereka tampilnya tiap siswa itu adalah mereka sendiri, kemudian mereka tidak bisa melihat bagaimana proses. Nah, itu nggih. Ya, di kuisis nanti kita itu bisa membuat berbagai macam jenis kuis nggih Bapak Ibu. Jadi bisa dari multiple choice. Maaf, multiple choice itu berarti dengan pilihan ganda ya. Jadi ini A, B, C, D gitu. Sampai D pilihannya. Kemudian text box berarti ini dengan centang. Ya, fill in the blank berarti ini kita menggunakan isian. Ada polling maupun soal open ended. Open ended itu artinya berarti pertanyaannya itu bisa berbagai macam jawaban sesuai dengan apa yang dipahami oleh siswa. Ya. Nah, ini yang menjadi keunggulannya. Nah, setelah mereka membuat atau mengerjakan sebuah tes, nah kemudian mereka langsung bisa mengetahui peringkatnya secara langsung. Ya, bahkan di sana juga yang paling terkenal ada meme-nya. Nah, siapa yang tahu Bapak Ibu? Meme di kuisis. Siapa yang tahu? Apa itu meme di kuisis? Karena ini yang menjadi salah satu hal yang menarik ya. Menarik bagi siswa. Apa itu meme di kuisis? Ya, jadi kalau mereka benar atau mereka salah, mereka akan mendapatkan sebuah meme. Ya, meme itu adalah semacam gambar dan tulisan singkat di mana menunjukkan mereka benar atau mereka salah. Nah, meme-meme ini sebenarnya juga kita bisa rancang ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi guru nantinya kita bisa mendapatkan sebuah analisis. Jadi sebuah analisis dari apa yang kita buat dan apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak sekalian. Jadi enak sekali ini. Bahkan ini bisa kita unduh lewat menjadi sebuah Excel ya. Jadi menjadi sebuah hal yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur kemampuan anak-anak itu sampai mana. Oke, kelebihannya lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan membuat sebuah kuis, maka kuis-kuis ini akan tersimpan. Jadi disimpan yang namanya library kita ya. Jadi nanti di mana di sebuah kuisis untuk guru misalkan itu library. Jadi apa yang kita buat itu masuk di dalam sebuah perpustakaan sendiri di mana suatu saat apabila kita menginginkannya kita bisa mengeluarkan kembali. Jadi Bapak Ibu yang sudah misalkan bekerja keras selama 1 tahun ya, setahun membuat kuis. Nah, nanti pada tahun berikutnya jenengan bisa menggunakan kuis ini lagi untuk anak-anak didik di tingkatan yang berbeda. Nah, enakan ya di situ ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada juga kelas ya, yang kelas ini nanti bisa kita buat sendiri ya atau nanti kelas ini bisa kita hubungkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian selain library di mana kita bisa menyimpan apa yang kita miliki Bapak Ibu di kuisis ini, jenengan pasti sudah tahu. Ini adalah sebuah senjata kita dalam menggunakan kuisis. Di sana kita akan dibagikan berbagai macam soal-soal yang telah dibuat oleh Bapak Ibu guru lainnya. Jadi siapapun yang membuat soal di seluruh dunia ini ya, yang membuat sebuah kuisisnya untuk anak didik mereka bisa membagikannya termasuk kepada kita. Kita bisa mengambil seluruhnya atau kita bisa mengambil sebagian. Nah, jadi kalau kita menyusun, boleh kita membuatnya, mengambil sebagian atau seluruhnya. Gitu, Ibu. Nah, berikutnya ini yang juga seru sekali ya. Kalau kita tidak punya LMS, tentu saja pemerintah sudah menyediakan untuk kita akun belajar ID ya, ataupun kalau akun biasa pun juga masih bisa. Kita bisa membuat sebuah classroom atau Google Classroom, di mana di sana adalah sebagai pengganti kita
memiliki LMS ya, Learning Management System, di mana kalau kita membuat sendiri misalkan itu akan kesusahan sekali, atau kalau kita membayar untuk developer pengembangan web maka itu juga akan sangat mahal. Nah, di Google itu sudah ada yang namanya Google Classroom. Kalau kita manfaatkan dengan baik, maka ya kita bisa membuat kelas hybrid ya, seperti yang sekarang yang terjadi. Jadi anak-anak masuk dan anak-anak juga ada di rumah sebagian dari waktu jam belajar mereka. Nah, kita bisa menggunakannya sehingga kelas kita menjadi kelas hybrid ya. Hybrid itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Berarti ada yang gabungan antara online dan offline. Okay? Nah, jadi itu adalah pembelajaran hybrid yang sekarang sering kita dengarkan. Nah, sehingga tidak cukup dengan hanya menggunakan kelas yang offline saja, karena kelas yang offline sekarang itu kita sangat terbatas bertemu dengan anak didik kita hanya antara 1 sampai 2 jam dalam sehari ya. Jadi eman-eman waktu belajar mereka yang lain kalau digunakan bukan untuk kegiatan belajar. Oke, jadi nanti bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Oke. Jadi anak-anak enak kalau kita masukkan dalam sebuah kelompok kelas, maka kita bisa membatasi penggunaan Google Classroom ini untuk kelas kita atau kelas tertentu saja. Baik, nah yang enak lagi Bapak Ibu, selain yang tadi adalah kita bisa membuat sebuah dokumen dalam bentuk PDF. Nah, jadi kalau untuk anak-anak yang misalkan tidak bisa online, maka kuis-kuis ini, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita buat menjadi bentuk PDF ya, sehingga kita bisa membaginya untuk anak-anak baik cetak maupun lewat WA. Nah, jadi enak. Tinggal kita mencari soal di sana, kita jadikan, kita edit, kemudian kita print atau kita cetak dalam bentuk PDF. Baik Bapak Ibu, nah, sebelum kita lanjutkan ya, nah sekarang berarti kita coba review. Saya ingin beberapa dari Bapak Ibu semuanya mohon aktif di sini ya, mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapatnya, karena apapun yang Bapak Ibu sampaikan itu akan menjadi sebuah masukan bagi kami, bahkan ilmu juga untuk kami, karena kami di sini juga sama-sama belajar, sama-sama seperti Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu lebih pintar ya. Baik, kita coba artikan apa itu sebenarnya kuisis. Ayo, siapa yang mau berpendapat, monggo. Bebas, siapa saja boleh. Apa sih kuisis itu? Yuk, saya tuliskan, saya bantu tulis. Waduh, dodok sing Nur. Monggo Bapak Ibu, ayo santai saja ya. Saya tunggu pendapat jenengan sambil ngopi. Mungkin bisa dianggap kuis interaktif, Pak, untuk siswa yang dibuat oleh guru. Baik, dari Bu Indah mengatakan bahwa berpendapat bahwa kuisis itu adalah sebuah apa Bu? Aplikasi permainan interaktif. Aplikasi permainan. Nah, terus interaktif antara siswa dan guru, nggih, yang dibuat guru. Interaktif antara siswa dengan guru. Nah, kemudian sudah cukup ya, selain aplikasi tolak balak tadi itu Pak, bagi saya Pak. Baik, di sini Bu Indah lagi yang memberikan pendapatnya bahwa kuis ini adalah aplikasi permainan interaktif antara guru dengan siswa. Baik, monggo Bapak Ibu ada pendapat yang lain. Nah, ini ada chat ya dari Bu Ayun bahwa dari Bu Ayun. Tidak menyampaikan secara langsung tapi lewat chat. Jadi aplikasi kuis bersifat game interaktif. Oke, jadi sorry. Jadi aplikasi kuis bersifat interaktif. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu dari dua ini akan kita simpulkan ya. Jadi kuisis itu akan sangat dekat dengan yang namanya, yang pertama adalah di sini akan saya beri beberapa tanda ya.
sebuah aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya aplikasi di web ya. Nah, memang ada di Android, memang ada, sudah kita bisa unduh. Tapi di sana sebenarnya aplikasi kuis ini adalah web. Artinya dibuka di internet. Kemudian yang kedua ada permainan dan yang ketiga bersifat interaktif. Nah, di sini ada kuisnya ya. Nah, sehingga kalau kita gabung mungkin ya, kalau kita gabung ini berarti aplikasi berbasis web ya. Jadi aplikasi berbasis web tentang apa? Yaitu kuis interaktif yang disajikan seperti game. Nah, ini ya. Jadi ini adalah salah satu kesimpulan dari apa yang kita bahas sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, yang berikutnya, apa kelebihan kuisis? Ayo dibanding dengan yang lain, monggo. Monggo. Ada yang mau berpendapat, ngechat juga boleh ya. Boleh, kalau ngechat boleh. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau tadi yang saya Pak, kalau Lebih tadi yang menarik, dijelaskan, Pak. Lebih menarik, kemudian bisa live. Oke, satu dia menarik. Menarik ya. Bagi siswa menarik, kedua bisa live. Live. Tadi siapa tadi yang katanya menarik? Monggo Bapak Ibu. Siapa tadi yang berpendapat? Oke. Monggo. Yang lain? Cuma dua ini aja. Oke. Jadi kuis ini dia tampilannya lebih menarik. Jadi tidak seperti mungkin yang lainnya, mungkin seperti Google Quiz ya. Jadi Google Quiz kan seperti itu. Jadi kalau dia lebih menarik sebenarnya ya. Menariknya itu lewat apa? Jadi dia dibungkus sama game ya. Ada bungkusan musiknya, betul nggak Bu? Ibu-ibu, jadi ada musiknya di sana. Kemudian ada miminya, ya. Kemudian dia juga bisa live. Artinya live ini tidak dimiliki oleh aplikasi yang lainnya, ya. Jadi live ini maksudnya adalah dia itu secara langsung bisa dikendalikan atau dibuka dan ditutup oleh untuk guru ya, untuk siswanya. Jadi live ini tampil secara langsung. Oke, Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak Ibu, kuisis ini ya akan kita buat sebentar lagi. Itu apa yang harus kita lakukan untuk mulai memanfaatkan kuisis ini? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus punya yang namanya. Yang pertama, kita harus punya. Ya, harus memiliki email. Punya semua nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Ya, yang kedua, setelah kita memiliki email, kita harus punya akunnya, Pak. Mendaftarkan. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun. Nah, kalau kita nanti ditanya sebagai siswa atau sebagai guru, maka kita masuk kemana? Sebagai guru. Sebagai guru. Ya, sebagai guru atau teacher. Nah, oke ya, begitu. Akan kita laksanakan ini ya, 1 sampai 3. Tentu saja nanti kita akan membuat satu contoh ya. Satu contoh soalnya. Baik. Saya akan mencoba mulai dari awal ya. Jadi mulai dari kita membuat sebentar. Wah, ini coba saya keluar dulu. Baik Bapak Ibu. Bisa kelihatan nggih? Bisa. Ya. Baik, di sini kalau kita ingin memulai mendapatkan kuisis, maka kita harus ngetik ini ya di browser kita, yaitu kuisis dengan pertama Z, kemudian belakang double Z.com. Lalu kita enter. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, maka kita harus memulai dengan sign up.
sign up itu artinya kita mendaftar, gitu. Mendaftarnya sangat mudah, yaitu Bapak Ibu bisa langsung menghubungkannya ke mungkin salah akun Google kita, misalkan saya masukkan ke Google kita ya. Nanti akan masuk seperti ini. Misalkan saya masukkan saja, saya pakai akun yang lain, misalkan ya ini salah satu email saya. Terus kita masukkan sandi sesuai dengan sandi di email tersebut. Nah, kalau sudah, di sini ada @school, @business, personal use. Jadi kita milih ini adalah @school. Nah, kemudian ada dua pertanyaan, student apa teacher. Maka kita akan menjawab atau pilih teacher karena kita nanti yang akan memberikan soal-soal untuk anak-anak. Nah, ini adalah tampilan awal dari sebuah kuisis. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Bapak Ibu sebentar ya. Sebentar, saya ada sedikit tambatan. Cek. Sebentar ya Bapak Ibu, oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan awal dari kuisis kita. Apa yang perlu kita pahami? Jadi yang pertama yang kita pahami adalah, jadi ini adalah akun kita, kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa kita buat. Nanti ada menu namanya, menu utama namanya create ya. Nah, create ini ada dua hal yang bisa kita buat. Yang pertama adalah kuis. Kuis itu berarti adalah pertanyaan ya, tes dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah lesson. Lesson itu berarti adalah pembelajaran. Nanti ini mirip dengan seperti ini ya, seperti PowerPoint. Yang dimana PowerPoint di lesson ini nanti kita bisa gabungkan dengan kuisisnya atau dengan kuisnya. Jadi ini adalah gabungan antara presentasi dengan kuisis untuk lessonnya. Kemudian, nah itu adalah menu yang pertama. Kemudian menu yang berikutnya ada explore. Di menu explore ini adalah kita bisa membuat atau bisa mencari segala hal yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Jadi apa yang sudah dibuat oleh kuisis atau quizzer ya, atau pembuat kuisis yang dahulu itu bisa kita cari. Nah, kalau kita kesulitan dengan bahasanya, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ini bisa dibuat menjadi bahasa Indonesia, Bapak Ibu? Mungkin ada yang tahu? Bagaimana caranya? Nah, agar menjadi bahasa Indonesia, Bapak Ibu, kita masuk ke menu setting. Ya. Nah, nanti di setting ini kita akan turun ke bawah. Di sini ada English. Englishnya kita ganti sama Rusia apa Malaysia ini? Kita ganti. Bahasa Indonesia aja, Pak. Atau mau bahasa Rusia mungkin kepingin ya. Kita cek misalkan bahasa Rusia seperti apa, Spanyol, nah dan lain sebagainya. Kalau kita mungkin menginginkan bahasa yang kita inginkan. Sekarang setelah kita buat bahasa Indonesia, tampilannya menjadi bahasa Indonesia semua. Lebih mudah apa enggak ini? Tentu saja lebih mudah ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang menginginkan misalkan sambil belajar bahasa asing, bahasa Inggris, monggo ini bisa dipakai menjadi bahasa Inggris kembali ya. Jadi biar kelihatan lebih modern ya. Kalau ingin mudah ya bahasa kita misalkan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia semua nanti lebih enak. Nah, ini explore-nya berubah menjadi cari. Baik, berikutnya menu berikutnya ada kuisku. Kuisku itu berarti adalah kuis yang kita buat sendiri. Nah, di sini saya masih kosong karena saya baru membuat. Ya.
Kemudian ada hasil yang nanti merupakan kumpulan dari apa yang telah dikerjakan oleh anak-anak kita ya. Kemudian yang berikutnya ada kelas Bapak Ibu. Nah ini penting juga. Untuk kelas ini saya mohon nanti karena di tugas nanti Bapak Ibu mohon untuk membuat ini. Jadi yang pertama berarti nanti tugasnya adalah membuat kelas. Nggih. Monggo diperhatikan cara membuat kelasnya gimana. Caranya sangat gampang sekali. Ini buat kelas langsung kita tambah ya. Lalu kita beri langsung misalkan kelas nopo nggih? Kelas misalkan kelas 7A misalkan ya. Kelas 7A, maka kita buat kelasnya. Nah, seperti itu. Caranya nanti Bapak Ibu bisa membagikan ini untuk anak-anak. Tautan seperti yang tadi saya berikan. Nah, gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Cara lain Bapak Ibu, kalau jenengan punya classroom, jenengan hubungkan dengan classroom-nya. Jadi classroom-nya diklik ya. Nah, tinggal nanti classroom-nya ada di mana? Misalkan classroom-nya ada di sini misalkan ya. Jadi dimasukkan akun dari Google Classroom-nya. Lalu kalau jenengan punya kelas-kelas di Google Classroom itu nanti jenengan bisa memilih karena di folder saya atau di Google Classroom yang Bayu Iram itu ada 4 kelas yaitu ABCD seperti yang sekarang kita buat, maka saya akan klik ya. Misalkan ini di kelas B seperti kelas yang sekarang, kelas A masih 0 ya. Coba saya klik kelas A sekarang. Nah, misalkan kelas A-nya saya buat lalu saya beri impor. Ya, lalu kemudian disetujui. Baik. Sampai situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Sehingga kelas kita sudah ada 2 ya. Kelas yang biasa nanti masuknya lewat link. Kemudian yang kedua adalah kelas yang masuknya nanti lewat classroom. Ya sekarang masih 0. Saya coba seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk lewat Google Classroom-nya. Nah, sehingga nanti ketika saya bisa memberikan tugas, bisa saya masukkan lewat Google Classroom. Oke, itu adalah 5 hal atau 5 menu yang ada di Quizizz. Sampai sini dulu Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ditanyakan. Saya tanya Pak. Monggo, Bu Vita. Ya, kalau kita sudah membuat kelas, terus kita bagikan ke wali murid, apa wali murid itu harus menginstal aplikasi khusus atau tinggal masuk saja Pak kalau diklik linknya itu? Nanti tergantung dengan ininya, dengan email. Jadi di masing-masing HP kan ada emailnya. Jadi email yang ada di HP itu yang dimasukkan. Sehingga nanti ketika browsing ke Quizizz maka nanti kelasnya sudah langsung masuk. Berarti gitu. Otomatis ya Pak, tidak usah download aplikasi apa-apa. Tapi memang lebih saya sarankan agar kadang begini Bapak Ibu, seperti yang tadi jenengan rasakan atau di grup rasakan bahwa terkadang ada yang sukses masuk ke dalam kelas, ada yang tidak. Kenapa yang tidak itu kok bisa gagal? Karena biasanya di dalam HP kita itu terdiri berbagai macam atau banyak akun, betul tidak? Jadi akunnya itu banyak yang kita gunakan di HP kita. Nah, kalau tidak terhubung dengan browser, maka nanti tidak bisa masuk ke Quizizz ketika kita browsing Quizizz-nya, kelas tersebut. Oleh karena itu, memang lebih bagus bila kita membuat classroom ya untuk anak didik kita. Lalu di sana kita bisa menginput kelas ini dengan dari classroom. Jadi nanti tinggal klik classroom-nya, dimasukkan sesuai dengan emailnya, nanti anak-anak langsung otomatis masuk ke dalam kelas di Quizizz tersebut. Iya. Nanti membuka Quizizz-nya, anak-anak bisa lewat Google Classroom-nya. Iya. Terima kasih Pak. Masalahnya kalau anak-anak TK itu kan bukan anaknya Pak ya yang mengoperasikan ya kan orang tuanya. Betul jadi sekali. Saya harus berhubungan dengan orang tuanya. Terima kasih Pak. Ya untuk Google Classroom memang kalau memang orang tua ya sebenarnya lebih enak kalau kita misalkan punya daftar akun Gmail dari orang tua.
Jadi kita bisa buatkan kelas tersebut. Jadi anak-anak atau Bapak Ibu wali murid tidak perlu bergabung, tapi mereka sudah otomatis tergabung di dalam Google Classroom sekaligus di kuisisnya. Nah, itu lebih enak. Oke. Baik, ada lagi yang bertanya? Tadi Bu Vita sudah bertanya. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya sebelum kita lanjut ke praktek membuat soalnya. Wah, enggak ada rupanya ya. Oh, ada yang ngecat saya. Coba saya chat ini. Oke, ternyata belum ada. Jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di chat juga ya Bapak Ibu. Baik, langkah berikutnya Bapak Ibu, setelah kita punya akun seperti ini, kita bisa yang namanya membuat. Jadi buat di sini misalkan kita buat kuisnya. Nah, kita tinggal masukkan judulnya. Ayo Bapak Ibu, monggo beri judulnya. Ayo saya ketikkan, monggo judulnya apa? Tentang apa? Saya diberi masukan dong. Malu-malu rupanya Bapak Ibu ini ya. Mungkin ibu-ibunya sambil masak untuk persiapan makan malam ini rupanya ini. Tentang Mungkin warna, Bapak, Pak. kenapa Bu? Warna. Ya, mewarnai gitu ya. Iya. Mewarnai. Oke, walaupun nanti kita soalnya nanti bebas ya. Nah, kemudian kita bisa mencari mata pelajaran yang relevan untuk mewarnai. Contohnya adalah art ya. Art itu kan seni kan ya. Nah, kita lanjutkan seperti itu. Nah, kita akan dimasukkan ke dalam kolom atau sebuah laman, di mana laman itu berisi tentang jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita buat. Misalkan yang gampang itu apa? Misalkan pilihan ganda gitu kan ya, pilihan ganda. Nah, silakan kita tinggal memasukkan pertanyaannya. Monggo Bu, buat pertanyaan Bu Vita. Kalau mewarnai tidak bisa dibuat pertanyaan, Pak. Bisa nggak, Pak? Iya ya. Saya tadi bilangnya warna apakah ini gitu, Pak. Oh gitu ya ya. Oke, Iya. kita buat warna apakah ini ya? Warna apakah ini? Sama memasukkan gambar atau apa di Berarti warna. kita butuh apa ini? Gambar. Butuh gambar ya? Oke. Iya. Jadi Bapak Ibu, dalam pertanyaan ini kita bisa memasukkan 3 hal, yaitu gambar, audio, dan video. Namun sayangnya ya, yang gratis itu cuma gambar. Ya. Kalau yang audio, maka kita harus menjadi yang namanya anggota atau namanya super, upgrade ke super. Jadi bukan, kalau kita namanya basic plan. Jadi nanti bisa masuk ke super ya. Nah, caranya kalau ingin pergi ke super, caranya membayar saja ya, cuma $2 setiap bulannya. Berarti kalau dikonversi sekitar 30.000 ya. Ya murah lah ya. Kuota saja sudah minimal 50.000 ya. Oke, kita masukkan gambar ya. Kita masukkan gambar. Misalkan gambarnya itu bisa kita cari di komputer kita dengan klik yang tengah ini, atau bisa kita cari telusuri di Google. Nah, nanti di sini ya. Jadi kita buat aja ini warna biru misalkan ya. Nah, kita klik aja. Nah, sudah ada. Jadi kita tidak perlu membuat gambar itu susah-susah mencarinya di Google, langsung mencari di sini. Kita pilih aja yang ini, kita masukkan. Nah, kan? Jadi gambarnya sudah ada. Oke, kita sekarang kalau sudah pertanyaan, berarti berikutnya adalah kita masukkan opsi jawaban. Nah, ini warna apa Bapak Ibu? Misalkan ungu. Terus merah, misalkan ya, yang ini biru. Berikutnya apa ini? Ini merah muda apa janda muda ini? Waduh, tidak ada yang membantu saya ini membuat pertanyaan ini. Merah muda, dan di sini
kita akan membuat apanya sekarang. Jadi kita akan yang centang yang betul yang mana, maka akan kita centang yang betul ya. Nah, seperti itu. Sampai sini monggo ada pertanyaan Bapak Ibu? Setelah dicentang, nggak usah di-save ya Pak, cuma gitu aja. Setelah dicentang, nanti akan kita save ya. Jadi ini disimpan. Kita nyimpan seperti ini. Nah, lalu jadilah pertanyaan yang pertama. Oke? Gampang kan ya? Gampang sekali. Sekarang kita tambah pertanyaan. Nah, kita tambah pertanyaan. Pilihan ganda lagi. Pak, sekarang saya males, Pak. Nah, misalkan ya. Kalau males berarti kita misalkan mau saya batalkan coba. Kita membuat misalkan mencari gimana? Bisa enggak kita mencari dari orang lain yang telah membuat? Bisa. Caranya di mana? Nah, tinggal cari nih. Cari dari jutaan pertanyaan ya. Gitu. Jadi tentang apa misalkan? Tentang warna. Kita cek ya. Ada enggak yang membahas tentang warna? Oh, ini ada yang ternyata ya. Warna. Oke. Nah, ternyata bahasa Inggris ya. Ya, ini bahasa Inggris ini. Oh, ini bahasa Arab ternyata. Oke. Masih belum ada yang cocok ya. Oke, misalkan ini ada. Mana yang warna hijau? Bisa kedengaran Bapak Ibu? Di sini Bisa, ada pertanyaannya, di sini ada ininya. Mana yang warna hijau? Apakah suara dari soal tadi kedengaran Bapak Ibu? Iya, kedengaran. Nah, kalau di situ bisa kita masukkan. Jadi soal ini masukkan saja, tambahkan ya. Jadi tambahkan. Ditambahkan yang mana? Tambahkan semuanya boleh atau ditambahkan yang ini aja. Tambahkan pertanyaan. Nah, ternyata dia butuh apa Bapak Ibu kalau ada suaranya? Ya, butuh di-upgrade. Ya, kita tidak bisa masukkan ya. Sayang sekali. Kita cari yang gratis-gratis saja. Wah, ini semuanya ada suaranya. Kita cari yang lain. Wah, ini bahasanya oke. Ini aja ya. Kita masukkan ini mana yang merupakan warna pelangi. Kita klik. Kita cari lagi warna langit malam. Kita klik. Kita cari lagi warna terang. Kita klik. Warna asap kendaraan. Kita klik. Warna yang ada lagu lihat kebunku kita klik. Nah, oke ya, kita X. Sekarang saya sudah punya berapa? 6 pertanyaan Bapak Ibu. Hanya dengan mencarinya di perpustakaan Quizizz. Begitu mudahnya ya? Mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Nah, kita tambah lagi. Misalkan cari yang lain. Misalkan kita mau cari pertanyaan yang lain. Misalkan tentang matematika misalkan ya. Matematika atau apa Bapak Ibu? Monggo ada usul. Misalkan tentang IPS sudah, globalisasi misalkan ya. Kita malas misalkan membuat soal. Nah, kita klik ini. Oh, ini kan soalnya panjang-panjang ya. Oke, ini bagus. Mana lagi? Oh, ini panjang ya. Mana lagi? Ya, ini ada gambarnya ya. Nah, kita tinggal tambah-tambahkan begitu bila kita males untuk membuatnya. Sekarang kita sudah punya 10 pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan? Oke, bisa kita misalkan klik yang ini ya. Nah, mencari gambar, misalkan warna. Jadi biar apa? Biar soalnya itu ada gambarnya. Nah, terus ini bahasanya Indonesian. Kelasnya kelas pinten Bu? Kindergarten nggih. Lalu kita simpan.
Nah, begitu aja. Gampang bukan? Iya, gampang sekali. Lalu, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Kita bisa langsung keluar atau bisa menyimpannya di cloud seperti ini ya, dengan judul yang sama, yaitu warna-warna. Ya. Ya, oke. Nah, sekarang ya di kuisku itu sudah ada satu buah pertanyaan atau satu buah kuis. Oke. Setelah ini apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Tinggal kita klik ya. Nah, setelah kita klik di sini ada dua pilihan. Bisa dengan cara live atau main secara langsung. Oke. Artinya berarti ini hanya bisa dilakukan ketika guru membuka dan nanti akan selesai ketika guru menutupnya. Atau langkah yang kedua adalah dengan memberikan pekerjaan rumah. Ya, oke. Sebelum ke sini Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo, sambil saya minum dulu. Monggo ngopi dulu. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita coba dengan kuis langsung ya. Akan saya berikan ke jenengan, nanti jenengan kerjakan. Wah, langsung kita ranking nanti. Oke. Ada dua di sini, ada yang klasik, ada yang kecepatan guru, tapi kecepatan guru masih beta ya. Jadi kita pilih klasik saja. Nah, di sini ada 3 buah pilihan. Yang pertama adalah tim. Tim itu artinya nanti beberapa peserta akan dikelompokkan. Kemudian yang kedua klasik, langsung peserta dapat berkompetisi secara individu. Atau yang ketiga adalah ujian. Kalau ujian ini adalah model yang serius Bapak Ibu. Jadi benar-benar bisa dipakai untuk ulangan harian. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau menjadikan ini sebagai ulangan harian, nanti masing-masing anak punya lembar khusus atau halaman khusus untuk mengerjakan soal pakai yang ujian. Tapi kalau untuk senang-senang pakai yang klasik saja, ya. Oke, nah di sini bisa kita terapkan ya untuk kelas seperti ini, ya. Atau kalau tanpa kelas ya kita lanjutkan saja, ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan inginnya namanya enggak boleh sembarangan bisa kita centang. Ya, itu namanya name factory. Kalau nanti anaknya bebas ya enggak apa-apa. Jadi kita jadikan ini saja, ya. Oke. Jadi nanti jawaban selama aktivitas akan ditunjukkan, kita buat aktif untuk apa? Untuk agar biar seru ya. Juga kunci jawaban kita tampilkan. Oke. Nah, kita langsung saja sekarang lanjutkan. Nah, kalau sudah begini ya, jadi Bapak Ibu silakan ini bisa kita coba ya. Silakan saya taruh di chatnya, jenengan klik link saya. Monggo Bapak Ibu, saya mohon untuk beberapa dari jenengan untuk bergabung di soal yang sudah kita berikan. Nah. Oke, sudah ada berapa orang ini? Kita mulai ya di sini ya. Oh, mulai dulu. Keliru ini. Oke, silakan yang mau bergabung langsung enggak apa-apa. Masih ada 1, ada 2, 3, sudah ada Bu Sofian Putri Damayanti, Bu Ana Jamila, Bu Indah Sudiarwati, silakan. Cepetan ya. Bu Nurita.
pemenangnya nomor 1 Putri Damayanti, nomor 2 adalah Viarleta, dan nomor 3 adalah Bu Siti Aminah. Nah, ini adalah hasil dari apa yang kita buat tadi ya. Jadi yang dikerjakan. Nah, ada 10 atau 11 ini. Dan nilai tertinggi adalah Bu Sri Damayanti. Nilainya 100%. Wah, tepuk tangan buat Bu Sri Damayanti. Baik. Nah, jadi bagaimana kemudian yang harus kita lakukan di sini? Dan kita lihat pertanyaannya di sini ya. Nah, jadi masing-masing pertanyaan nanti bisa kita cek. Nah, jadi benar salahnya. Artinya analisis per soal bisa juga kita lihat di sini. Dengan demikian kita nanti bisa mengulangi kira-kira mana yang akan kita jadikan remedial maupun mana yang akan kita jadikan pengayaannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, jadi kita keluar. Nah, jadi selesai. Kalau kita mau mengunduh hasilnya gimana Bapak Ibu? Caranya bagian yang atas itu ada unduh hasil. Jadi kita unduh hasilnya. Nah, maka bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana hasil jawaban dari tiap-tiap siswa. Ini bisa kita jadikan laporan untuk orang tua wali murid agar bisa melihat bagaimana kemampuan siswanya atau anaknya, mana soal yang masih belum difahami, mana soal yang sudah difahami. Oke, sampai sini monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Ya. Nah, hasil yang tadi juga masih bisa kita lihat dari sini ya, dari hasil. Dari hasil itu kita punya semacam dokumen untuk penugasan yang sudah dilakukan. Oke, Bapak Ibu, ada yang tanya? Silakan. Oh iya, Pak Sofian Lutfi, satu-satunya laki-laki tadi ya yang mengerjakan. Baik, tadi ada yang mengatakan, Pak, saya belum selesai sudah N ya. Mohon maaf karena sebagai contoh saja ya. Jadi sebagai contoh saja, kalau sampai selesai nanti tidak selesai-selesai, akhirnya waktunya habis. Oke, berikutnya Bapak Ibu, dari kuisis yang tadi sudah kita buat, nah selain dengan menggunakan live Bapak Ibu, kita juga bisa membuat namanya pekerjaan rumah atau homework. Jadi kalau pekerjaan rumah jangan yang mulai langsung, tapi yang berikan pekerjaan rumah. Nah, di sini bisa kita buat batasannya ya. Misalkan terakhir batasannya kapan, misalkan tanggal berapa, kita klik misalkan Sabtu depan atau Jumat depan misalkan ya, jam 5 PM. Nah, ini kita tugaskan. Ya, nah jadi tugas cara penugasannya bisa lewat langsung nanti diklik ini ya, linknya, linknya kita klik. Nah, sudah disalin, langsung nanti kita berikan ke anak-anak ya, linknya ini, atau dengan masukkan ke classroom. Juga bisa ke classroom ya. Nanti kita misalkan masukkan ke kelas A ya. Nah, kelas A bisa kita langsung selanjutnya. Ya, oke. Di sini sudah saya tugaskan. Nah, tugaskan kemana saja? Salah satunya ke Google Classroom. Enaknya kalau kita sudah punya kelas atau Google Classroom, Bapak Ibu, kita bisa yang namanya melihat dari hasilnya di sini. Jadi berapa persen yang sudah mengerjakan, ya, berapa persen anak yang belum mengerjakan. Kalau di kelas A, nah seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Wah, tidak ada pertanyaan. Baik, sederhana itu Bapak Ibu cara untuk membuat kuisis. Oke, jadi selesai. Jadi kita sudah membuat akun, sudah mengubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah membuat kuisnya, baik itu kuisnya dengan menggunakan diri kita sendiri atau mencari dengan yang lainnya. Lalu kita menyebarkannya untuk anak kita. Kemudian kita juga sudah praktek bagaimana cara pengerjaan dan tampilan untuk anak.
Yang lain nanti bisa dikembangkan, yaitu di pelajaran atau lesson Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah materi dari sini yang juga bisa di-online-kan. Baik. Baik. Selesai untuk materi saya. Silakan kalau mau bertanya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Bakri, monggo Pak. Mungkin ada dipandu untuk bertanya Pak Bakri. Bapak Subakri ada? Iya Pak Enjang, siap. Ya, mungkin dipandu pertanyaan Bapak Subakri. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Enjang Bayu Irawan. Materinya sangat luar biasa. Materi yang waktunya sebentar, tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah paham ya. Jika belum paham, nanti bisa dicoba lagi Ibu Bapak. Karena IT itu harus dicoba. Dan IT itu mudah kok, tinggal kita mencoba saja. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Silakan yang mau bertanya. Saya Pak. Oke, silakan Ibu Indah Sudiarwati. Oke, yang saya ingin bertanya tentang ini Pak, penggunaan kuisis untuk pekerjaan rumah tadi, bukan yang live, yang homework ya, yang pekerjaan rumah. Itu batas waktu maksimal kan tadi ada apa jatuh tempo ya, katakanlah jatuh tempo di sana kan. Ya. Dan itu sebenarnya bisa kita setting gitu. Cuman beberapa kali saya pernah mencoba, begitu saya setting seminggu seperti kata penjenengan nanti Sabtu depan gitu ya. Tapi ternyata dapat 24 jam itu ketika anak-anak mengakses itu tidak bisa. Tidak bisa dan minta kode sudah kadaluarsa. Apakah saya harus pakai kuisis yang berbayar? Terus terang saya masih pakai yang ini, yang tidak berbayar, yang masih gratisan, Pak. Gitu. Apakah memang untuk jangka waktu yang agak panjang itu saya harus pakai yang berbayar atau bagaimana? Matur nuwun. Ya. Ya, betul sekali memang. Jadi, monggo Pak Bagri. Langsung ya, ada apa ya? Mohon maaf. Iya memang. Jadi kuisis ini memang setiap saat mengalami perubahan. Kalau dulu kalau dengan tahu kuisis, maka kita itu dulu masih sempat untuk bisa memanfaatkan beberapa fitur ya. Kemudian semakin lama beberapa fitur itu sudah mulai dikurangi, bukan dikurangi sebenarnya, fiturnya itu menjadi berbayar. Artinya mereka atau kita sudah banyak mendapatkan manfaatnya. Mungkin bagi pengembang bahwa fitur-fitur yang bermanfaat itu dan merupakan fitur tambahan ya, itu bisa diakses dengan membuat akunnya kita itu harus di-upgrade. Jadi harus bayar lah, katakanlah. Jadi kalau kita tidak membayar, maka nanti akan sangat banyak hal yang terbatas. Misalkan dulu kita bisa memasukkan suara, kita bisa memasukkan video pendek, tapi sekarang tidak bisa. Termasuk dengan pembuatan waktu itu hanya dibatasi 24 jam. Misalkan jenengan lebih dari 24 jam, misalkan seminggu seperti tadi, maka jenengan harus membuat beberapa kali tes atau itu harus disebar beberapa kali, diatur beberapa kali. Terima kasih Pak, karena memang selama ini ketika saya memakai itu biasanya untuk PR itu kan saya pagi sebelum saya ngajar sudah saya set dulu, jadi saya tinggal set. Tapi begitu besoknya ada yang terlambat anak-anak, Bu kok enggak bisa, harus di kodenya sudah kadaluarsa. Itu. Dan saya baru menemukan jawabnya kalau sekarang ini sudah itu termasuk yang berbayar. Ya, kemudian yang kedua, ternyata untuk kuisis ini mungkin pelajaran baru yang saya dapat dari penjenengan lebih enak memang kalau dimasukkan ke dihubungkan dengan Google Classroom ya. Karena ketika saya memberi tugas itu Pak, begitu download hasilnya, karena memang anak-anak kadang-kadang yang muncul kan nama yang di emailnya hanya metaninya itu agak lama. Kalau di Google Classroom mungkin karena sudah ada rumahnya masing-masing mungkin lebih enak mungkin begitu. Terima kasih Pak Enjang. Sami-sami. Jadi Bapak Ibu memang salah satu hambatan kita di guru ketika memberikan soal tugas atau online seperti itu adalah ketika hasil itu sudah kita dapat, kemudian nanti diintegrasikan dengan yang lainnya, maka akan menjadi kacau bila kita tidak membuat anak-anak itu menjadi di Google Classroom atau di kelas. Jadi kalau di kelas itu nanti kan anak-anak hanya tercatat yang memiliki email yang terdaftar. Tapi kalau kita hanya memberikan lewat link, maka nanti anak-anak itu bisa masuk dengan HP-nya siapa saja, linknya dengan atau emailnya
apa saja, juga kadang namanya juga anak-anak juga nama yang berbeda dengan nama yang ada di absen, kata nama panggilan atau mungkin nama julukan, akhirnya kita ngerekapnya agak susah. Memang disarankan apabila diintegrasikan dengan Google Classroom akan menjadi lebih tertata. Baik Bapak Ibu, Pak Enjang terima kasih atas jawabannya. Mengingat waktu sudah hampir pukul 15 Ibu Bapak, maaf pukul 17, maka acara ini harus kami tutup. Untuk acara terakhir, dokumentasi pelatihan Ibu Bapak, kami akan memfoto Bapak Ibu semuanya sebagai bukti pelatihan. Mohon dibuka videonya ya. Kita akan foto bersama, kemudian nanti akan kita taruh di Google Classroom. Ibu Bapak semuanya, materi, kemudian sertifikat, dan daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengisi di kelas maya kita ya, di Google Classroom. Di sana sudah ada linknya untuk absen setiap sore. Untuk kode kelasnya sudah kami bagikan di kolom chat, silakan klik, nanti Bapak Ibu akan masuk ke kelas maya kita. Yang punya akun Belajar ID lebih bagus menggunakan akun Belajar ID. Baik, akan kami foto. Ibu Leli, Ibu Ayun, Ibu Rofiatul Ula, Bapak Kris Merabella, Ibu ya, Ibu Nina, Ibu Vita, monggo dibuka videonya sebagai bukti fisik kita mengikuti pelatihan ya. Saya panggil sekali lagi Ibu Roro. Oh, ini Bu Roro, PGRI ya. Monggo ikut foto. Ibu Jazilatul, Ibu Vita, Ibu Nina, Ibu Haris, Ibu Rofiatul Ulia, Ibu Ayun, dan Ibu Ana Ria Jamilah. Saya hitung sampai 100. Persiapan senyum yang manis, biar hutang-hutang terasa hilang. 1, 50, 80, 90, 99, 100. Oke, terima kasih. Baik Ibu Bapak, kita tutup acara sore hari ini. Jangan lupa besok kembali ke room yang sama. Kita akan ketemu pemateri berikutnya ya. Terima kasih. Kami tutup dengan penutup majelis bagi yang beragama Islam. Selain beragama Islam, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.